Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Puspita akan mengerjakan RTL LKMMP DKI 2025. Materi yang pertama adalah public speaking. Public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Bukan hanya sekedar berbicara, melainkan bagaimana cara kita menyampaikan pesan secara efektif dengan komunikasi lisan yang tepat. Ada 3 komponen public speaking, yaitu pendengar. Yang pertama adalah pendengar, karena mereka adalah audiens kita yang butuh didengar. Yang kedua adalah pembicara, kita sebagai moderator. Yang ketiga adalah isi atau materi yang akan disampaikan. Penentu public speaking yaitu yang pertama personal pembicara. Kita sebagai pembicara harus memiliki penampilan yang menarik dan memiliki sifat yang baik serta memiliki kredibilitas. Yang kedua adalah pendengar, yang ketiga adalah isi atau materi. Selanjutnya adalah teknik public speaking, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah penyampaian isi, dan yang terakhir adalah penutupan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu materi pola pikir prestatif. Pola merupakan bentuk atau urutan yang tersusun dan tidak acak. Prestatif adalah dorongan untuk mencapai hasil yang unggul. Adapun aspek penting pola meliputi yaitu yang pertama keteraturan, kedua pengulangan, ketiga abstraksi, keempat pengenalan, 5 prediktabilitas. Prestasi dan prestatif itu beda. Prestasi adalah hanya sebuah angka atau pendapatan. Kalau prestatif yaitu jalan untuk menuju sukses. Fokus utama pola pikir prestatif adalah pencapaian hasil yang maksimal. Selain itu ada kreatif. Kreatif adalah ide, inovatif itu mengimplementasikan ide dan ada kebaharuan atau pembeda. Fokus utamanya yaitu menciptakan ide baru. Cara suksesnya yaitu mempunyai tujuan jelas, membuat rencana tindakan, prioritaskan dan kelola waktu, disiplin dan konsisten, tingkatkan kompetensi diri, jaga fisik dan mental. Cara efektif untuk mengubah pola pikir tidak prestatif menjadi prestatif adalah niat dan berdoa, pola pikir terstruktur, tanggung jawab, dan terjadwal. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pengembangan dan pengenalan diri. Pengembangan dan pengenalan diri adalah proses memahami dan meningkatkan potensi diri kita, baik secara pengetahuan dan keterampilan. Cara menentukan tujuan dan prioritas, yang pertama adalah tujuan SMART, kedua prioritas, dan yang terakhir contoh tujuan. Selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan. Yang pertama, keterampilan relevan. Jika kita menguasai bahasa asing, itu sudah menjadi nilai plus untuk kita. Yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan itu dengan mengikuti pelatihan atau kursus online. Dan yang ketiga adalah studi kasus. Selanjutnya adalah membangun sebuah hubungan. Kita bisa membangun sebuah hubungan atau jaringan kepada dosen, alumni, ataupun teman. Yang kedua, mengikuti cara yang efektif yaitu mengikuti workshop atau seminar, serta organisasi. Dan yang terakhir adalah manfaat sukarelawan untuk memperkaya relasi dan pengalaman. Selanjutnya adalah mengelola waktu. Stres itu adalah kunci keseimbangan. Yang pertama dengan memanajemen waktu agar jadwal kita itu tertata dan tidak berantakan. Yang kedua mengatur pola pikir kita agar kita tidak stres. Selanjutnya yaitu cara mengatasi rasa tidak percaya diri saat berproses, yaitu yang pertama kita harus bisa mengatasi rasa takut itu. Yang kedua kita harus memikirkan hal yang positif agar tidak mengacaukan pikiran kita. Yang ketiga
berani tampil. Kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil, misalnya kalau di kelas kita presentasi maju itu sudah menunjukkan pengembangan diri. Yang terakhir adalah membangun sebuah keyakinan pada diri sendiri bahwasanya saya bisa melakukan hal itu dengan percaya diri. Kita memiliki sebuah kekurangan pada diri kita, maka jangan tutupi kekurangan itu dengan tingkah-tingkah anehmu. Maka kembangkanlah potensi yang ada pada dirimu dan tujuan hidupmu. Karena rasa percaya diri itu timbul karena tekad dan keberanian. Ini adalah materi 4, yaitu antropologi kampus. Antropologi ada 2 kata, antropos dan logos. Antropos adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia atau diri sendiri. Logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kehidupannya, khususnya tentang asal-usul. Menurut Kojaraningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia dari segi warna dan fisiknya. Selanjutnya ada 2 konsep kampus. Yang pertama kampus tertutup dan yang kedua kampus terbuka. Kampus tertutup itu kita hanya difokuskan untuk belajar. Kalau terbuka kita tidak dituntut untuk belajar, kita bisa bekerja. Kampus boleh dikatakan sebagai miniatur negara karena di dalamnya ada politik dan budaya yang bermacam-macam. Ilmiah selalu berhubungan dengan pengetahuan. Civitas akademik meliputi rektor, wakil rektor, TU, dosen, senat, dan mahasiswa. Selanjutnya adalah tipologi mahasiswa. Yang pertama akademis, kedua hedonis, ketiga aktivis. Yang terakhir ada 5 peran mahasiswa, yaitu sebagai agen perubahan, kedua kontrol sosial, yang ketiga filter, yang keempat berperilaku baik, yang terakhir sebagai pengganti generasi yang terdahulu. Selanjutnya adalah materi 5, yaitu sifat kritis. Sifat kritis adalah kemampuan berargumentasi menggunakan akal secara rasional, sehingga menemukan kebenaran sebuah informasi. Sifat kritis ini tidak bersifat menyerang atau menjatuhkan. Menurut John Dewey, berpikir kritis itu berpikir yang aktif dan tidak pasif. Orang dikatakan memiliki sifat kritis jika mereka berpikir secara logis, menanggapi sebuah informasi dengan menimbang problematika melalui radikal ampuh. Yang ketiga adalah keterampilan. Tujuan sifat kritis yaitu untuk menolong dan membuatnya lebih kritis lagi terhadap apa yang diketahui. Ini ada kesesatan konsensus, yaitu formal dan informal. Informal meliputi diksi, persuni, retorika, dan psikologis. Ini adalah materi yang terakhir, yaitu materi 6, komunikasi dan organisasi. Komunikasi itu sarana penting dalam suatu kelompok. Ilmu komunikasi pertama yaitu ilmu retorika. Retorika hanya bisa dimiliki oleh orang intelektual pada zaman Yunani. Revolusi informasi, orang tidak bisa hidup tanpa komunikasi. Perspektif itu penting dalam berkomunikasi dan berorganisasi untuk mencegah miskomunikasi. Tahapan mencapai keberhasilan yaitu kita bisa berkomunikasi. Ada 4 sub komunikasi, yaitu yang pertama komunikator, yaitu penyampaian pesan. Yang kedua komunikan, penerima pesan atau pendengar. Yang ketiga pesan, dan yang terakhir noise atau gangguan. Filsuf adalah menyederhanakan hal yang sulit, harus bisa berlogika. Konsensus merupakan kesepakatan bersama. Hereditas merupakan perilaku genetik yang disandarkan pada suku tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.